Kalau Itu ajaran. Anda lemah terus Anda nggak dapat tamparan tuh harusnya malah khawatir. Jangan-jangan Anda ditinggalin sama Tuhan. Oh, Teman-teman perlu syukuri gitu ya. Dalam proses kita merasakan kepahitan dalam hidup gitu ya. Itu gampangannya kayak gini nih. Misalnya nih ya. Misalnya nih Mas Teguh, bayangin kita tuh jadi kayak anak kecil yes. yang sama papa mamanya tuh tiap hari minta makan coklat, makan es krim. Orang tua kita tahu, jangan ini terus. Sesekali ya kamu makan makanan yang bergizi dong, makan buah, makan sayur, makan daging gitu kan. Yes. Ketika teman-teman ngerasa kehajar sama kehidupan atau ngerasa dunia ini kayaknya berat banget, belum tentu segitunya beratnya kok sebetulnya. Mungkin itu cuma sekedar Tuhan minta Anda makan sayur. Kemarin es krim mulu soalnya. Ada satu quotes menarik lagi nih Mas Fadli ya. Biar, kalau misalnya orang itu nggak mau berubah gitu kan, ya biar dunia yang menamparnya gitu ya kan. Biarin kejedot aja kan. Kejedot aja kan. Nah sebenarnya kalau misalnya seperti itu terjadi sama Anda, sama teman-teman gitu kan, artinya memang kita sudah jauh banget gitu. Jauh banget, rendah banget dari kehidupan dunia yang semestinya gitu ya. Oh iya. Gitu. Iya. Akhirnya ditampar sama dunia ya bener-beneran ditampar gitu ya. Yes. Gitu. Dan tamparan itu juga tetap menurut saya bukti kasih sayang Tuhan sih. Kalau Anda lemah terus Anda nggak dapat tamparan tuh harusnya malah khawatir. Jangan-jangan Anda ditinggalin sama Tuhan. Oh. Ya. Iya. Teman-teman perlu syukuri gitu ya. Dalam proses kita merasakan kepahitan dalam hidup gitu ya. Itu gampangannya kayak gini nih. Misalnya nih ya. Tuhan tuh cuman kayak gini. Misalnya nih Mas Teguh, bayangin kita tuh jadi kayak anak kecil Yes. yang sama papa mamanya tuh tiap hari minta makan coklat, makan es krim. Kan enak ya? Yes. Makan coklat, makan es krim Kok gitu dikasih kan. terus ya, kok dikasih mulu gitu ya? Dikasih terus gitu kan. Nah, bedanya kita nggak tahu kalau ini nggak sehat karena kita masih kecil. Orang tua kita tahu, jangan ini terus. Sesekali ya kamu makan makanan yang bergizi dong, makan buah, makan sayur, makan daging gitu kan. Yes. Sayur banyakin nih biar serat, enak gitu kan. Tapi kan kita nggak suka makan sayur, apa sih sayur kan pahit kan gitu ya. Buat anak kecil kan kayak apa sih kok orang tua makannya nyuruhnya sayur, orang maunya es krim kan gitu kan. Maunya es krim vanilla misalnya gitu kan. Es krim apa tuh kalau yang di Baskin and Robin yang pralin. Nah, gitu. Maunya yang itu gitu. Nah, ketika teman-teman ngerasa kehajar sama kehidupan atau ngerasa dunia ini kayaknya berat banget, belum tentu segitunya beratnya kok sebetulnya. Mungkin itu cuma sekedar Tuhan minta Anda makan sayur. Kemarin es krim mulu soalnya. Iya. Baik, ini tuh sehat buat lo. Ini tuh untuk kebaikan kamu. Betul. Ini juga jadi apa ya, tantangan tersendiri buat teman-teman yang ngerasa kok Tuhan jahat sih sama saya. Gitu. Enggak, dia cuma pengen Anda makan sayur. Sayurnya kebetulan brokoli. Iya, udah itu aja. Gitu. Aduh. Ya. Jadi ya nggak apa-apa kan, berserat kan, menyehatkan, menguatkan kan, kayak gitu-gitu kan teman-teman perlu apa ya, perlu menafsirkan dengan kedewasaan. Nah ini yang kadang-kadang kita jadi ngerasa kayak apa ya, masih kayak anak kecil gitu. Kok sayur terus sih? Aku maunya ya es krim gitu, maunya ya coklat, permen kan, kayak gitu-gitu. Iya. Tadi itu bukan brokoli, Mas Ali. Brotowali. Nanti saya diinin lagi. Langsung pahit. Aduh, Iya. Itu sih ya teman-teman ya. Jadi memang kitanya yang perlu kuat. Mas Fadli juga sampaikan tadi, memang kita ya yang perlu kuat. Kita yang perlu upgrade diri. Kita yang perlu naik di atas level dunianya. Gitu ya, betul. Ya, mudah-mudahan ya tadi teman-teman dimudahkan untuk naik level di atas dunianya. Jadi sekarang gitu kan, doanya semoga dikuatkan gitu ya, diberi kesehatan gitu. Jadi jangan selalu minta dimudahkan segala urusan, digampangi, direndahin tantangannya, Anda akan jadi manusia lemah. Gitu. Ini mungkin bisa jadi pembahasan menarik juga Mas Fadli ya, tentang seberapa, karena gini, level dunia kita pasti kan beda-beda. Kita perlu meningkatkannya, pasti kan beda-beda dengan saya sama Mas Fadli pasti beda, sama Mas Iwan pasti beda gitu kan, sama teman-teman juga mungkin yang nonton juga pasti beda. Teman-teman bisa jadi value yang perlu teman-teman tingkatin bisa jadi harus lebih tinggi daripada Mas Fadli sama saya gitu ya kan gitu. Ya. Nah,
Oke, mungkin ini jadi satu pembahasan yang bisa kita dalamin, Mas Fadli. Oke, untuk level yang berbeda-beda itu tadi, Mas Fadli ya kan. Contoh tadi, saya punya level yang mungkin di bawah Mas Fadli untuk mencapai dunia saya, gitu kan. Artinya, berarti saya kan perlu meningkatkan meningkatkan level saya, meningkatkan kepercayaan diri saya, skill saya, gitu ya, sesuai dengan kemampuan saya atau dengan dunia saya yang boleh dikatakan sesuai dengan ekonomi mungkin gitu. Yes, biasanya berhubungan dengan ekonomi, ya? Sangat Oke. berhubungan. Gitu. Jadi gini, seringkali ini nggak berhubungan sama apa yang teman-teman lakukan ya, sama pekerjaan khusus teman-teman semua, sama apa yang teman-teman fokusin, sama skill atau bidang profesi Anda gitu. Menurut saya semuanya sama. Di level tinggi rendahnya itu adalah di level dimana teman-teman itu ngerasain. Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini, Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Seberapa besar value diri kita sebetulnya? Gitu. Atau kalau misalnya di Kedaman ID kita bahas money flow mastery, seberapa besar money flow Anda, gitu. Dirimu bisa bayangin nggak kalau misalnya sekarang dengan rata-rata aset yang dirimu punya, penghasilan bersih yang dirimu punya, gitu ya, take home pay-nya misalnya dengan rata-rata dari project ini, dari gaji yang ini, dari bonus yang ini, dari income dari sana sini dan seterusnya, kan ketahuan nih rata-rata sebulan dan setahun tuh berapa. Betul. Coba. Buat teman-teman yang setengahnya Mas Teguh misalnya, Mas Teguh juga perlu coba bayangin, kalau tiba-tiba dirimu punya money container atau wealth container deh, gitu ya, kontainer keberlimpahan, bukan hanya uang nih, semua area, itu tinggal setengah misalnya. Coba, rasanya gimana? Apakah akan terasa sempit? Karena banyak orang yang setengahnya dirimu nggak ngerasa sempit. Yes. Dirimu pasti akan ngerasa nggak nyaman dong. Kalau semuanya hilang setengah gimana? Betul. Dan bukan cuma income-nya loh, pengeluarannya juga. Jadi nggak usah kepikir maksudnya, wah nggak cukup dong nanti pengeluarannya tetap, income-nya setengah. Enggak. Ini pengeluarannya tetap setengah, income-nya tetap setengah, semuanya setengah. Artinya kan seharusnya baik-baik aja. Betul. Tapi kan ada rasa ngecil, gitu. Nah sekarang coba bayangin, kalau dirimu kali 2 semuanya. Rata-rata. Tapi ingat, pengeluaran juga kali 2. Yes, kali 2. Ya. Ada rasa lebih lega kan ya, ada rasa lebih kayaknya excited nih, happy nih, seru nih kayaknya. Begitu dikali 3, coba 3 kalinya hari ini coba bayangin. Tapi pengeluarannya, kewajibannya, tagihannya segala macam jadi 3 kali jadi 3 kali lipat juga. Gitu. Kayak gimana rasanya? Nah, yang banyak orang nggak tahu Mas Teguh, ada satu titik tertentu di mana ketika coba bayangin kalau 10 kali lipat masih oke? Kalau 20 kali lipat, apakah masih oke? Kayaknya udah nggak sanggup gitu kan? Kayaknya bukan gua deh gitu kan, gitu ya misalnya. Coba. 30 kali lipat misalnya. Ada batasan tertentu dalam bawah sadar manusia, di mana kalau dia mengembang sekian besar, ada area abu-abu di mana di situ ada perasaan nggak nyaman. Ada kondisi tidak aman yang banyak ketidakpastian. Gitu. Apakah gua akan stres ya kalau gua harus bayar tagihan 10 kali lipat yang biasanya? Listrik biasanya sebulan 400.000 nih, sekarang 4 juta nih di rumah misalnya. 10 kali lipat ya. Gimana ayo? Kalau 30 kali 12 juta nih sebulan listrik doang misalnya. Bisa kebayang nggak teman-teman? Gitu. Terus apalagi misalnya nih kalau harus bayar tagihan internet gitu kan, biasanya mungkin 300.000 sebulan. Sekarang jadi 9 juta misalnya. 30 kali lipatnya gitu misalnya. Coba, ada area-area tertentu yang terkadang kita memang takut untuk nyampe ke sana Mas Teguh. Bukan karena kita tidak mampu melakukan pekerjaannya untuk menghasilkan, tetapi karena nyampe di sana aja kayaknya gue belum bisa deh, belum layak deh. Apakah gue mampu menghandle tekanannya, gitu.
kan ada orang bilang katanya kan pohon yang lebih besar punya badai dan angin yang terasanya lebih kencang kan gitu ya. Tapi dia juga punya akar lebih kuat, dia punya batang lebih kokoh gitu kan, dia punya daun lebih banyak. Tapi angin lebih besar, yes gitu. Betul, seperti itu kondisinya. Tapi di titik tertentu ada batasan di mana seseorang itu perlu menurut saya melatih diri dengan sengaja untuk bisa selalu beberapa kali lipat di atas dia hari ini. Oke. Karena kalau nggak dengan sengaja, Mas Teguh, ya udah nggak pernah lagi tuh ngerasain apa ya, bertumbuh yang signifikan, perasaan dihargai dan diakui yang signifikan lagi misalnya gitu ya. Sesuatu yang akhirnya kita bisa bikin deg-degan lagi untuk ngerjainnya gitu. Banyak orang sudah terlalu nyaman dan seringkali bahkan dengan kondisi kekurangan. Gitu. Nyaman atas kekurangannya itu gitu ya? Atas kekurangannya itu yang jadi memaklumi ya gitu ya jadinya ya. Betul. Sebetulnya cuman karena kita seringkali ya nggak pengen aja untuk fight gitu, nggak pengen aja untuk kerja lebih keras. Bahkan sekedar untuk menemukan passion atau bakat kita yang betul-betul kita jago di sana, itu aja banyak yang memang belum lulus gitu, belum berhasil untuk menemukan itu. Gitu. Kemarin saya udah kasih tahu tuh, udah kita bahas kan, tanyain aja orang-orang biasanya minta tolong ke kita tuh minta tolong apa misalnya. Yes. Kalau misalnya sering minta tolong masak ya mungkin ada jago masak. Sering minta tolong bikinin software ya ada mungkin jago programming kan. Yes. Sering minta tolong titip dana investasi misalnya mungkin ada jago invest kan, jago analisa. Minta tolong nasihatin orang, mungkin Anda jago kebijaksanaan Anda di atas rata-rata kan gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan tinggal gimana caranya dikembangkan dan dipastikan menghasilkan uang gitu. Itu naiknya kencang banget. Oke. Jadi perlu bayangin, at least semua orang perlu ngebayangin apa jadinya 3 kali lipat dari hari ini dengan semua tanggung jawabnya. 3 kali lipat dulu aja. Gitu. Jadi intinya kita tetap punya batasan ya. Siapapun itu. Gitu. Siapapun itu pasti punya batasan. Gitu. Cuman batasannya, kabar baiknya bisa berkembang asal terus dilatih. Gitu. Kan 10 kali lipatnya gue sama 10 kali lipatnya lu beda. Tapi kita sama-sama punya tantangan yang beratnya sama loh. Yes. Kalau dikali 10. Betul. Punya rasa ragu yang sama, punya rasa senang yang sama, tapi punya rasa khawatir yang sama juga gitu. Nah, di titik itu teman-teman perlu temuin berapa kali lipat dari yang sekarang yang teman-teman rasa ternyata memang di situ mentoknya. Oke, kalau itu mentok kayaknya udah mulai nggak aman, udah mulai nggak pantas, udah mulai kayaknya nggak tahu lagi apa yang akan terjadi dalam hidup kita, turunin dikit. Nah, pasang di sini impiannya. Oke. I see. Pasang di situ. Oke. Karena mungkin bisa jadi ya, banyak teman-teman ini bermimpi. Misalnya kan bermimpi. Aku pingin punya ini. Tapi ketika realistisnya, pikirannya diajak jalan ke sana, nyaman nggak lu? Gitu ya kan? Gitu. Nah, ini mungkin jadi satu hal yang resisten buat teman-teman juga gitu ya. Kenapa nggak tercapai sampai ke sana juga gitu ya? Ya, betul. Penghambatnya. Memang karena bawah sadar kita juga sih, karena keyakinan yang kita miliki juga, yang seringkali dipengaruhi sangat kuat oleh inner circle kita juga. Kalau teman-teman nongkrong sama orang yang mentalnya lemah, sama yang duitnya nggak happy gitu ya, yang scarcity mindset gitu, itu kan selalu ada dalam kondisi di mana teman-teman ngerasa kayak, aduh, dia tadi mungkin rasanya kayak dikecilin. Kayak money container kita dibayangin mau hilang setengah gitu. Jadi kayak sempit gitu, kayak aduh gitu ya. Nah, Anda salah teman nongkrong. Oke. Anda perlu nongkrong ke yang money flow-nya 2 kalinya Anda. Yang kontainer keberlimpahannya itu 3 kalinya Anda, 5 kalinya Anda. Mungkin sesekali perlu ke yang 30 kali, yang 100 kalinya Anda, tetapi ambil kebijaksanaannya aja. Karena seringkali kita nggak dapat tuh gap-nya itu kejauhan. Tapi kalau yang cuma 3 kali lipatnya kita masih relate banget. Masih, oh iya diginin aja. Oh ternyata hidup tuh begitu ya. Oh ini insight-nya tuh lebih membumi. Buat orang-orang yang memang levelnya hanya 1, 2, 3 kali di atas kita. Gitu. Kecuali yang udah puluhan kali, 100-an kali di atas kita, itu mungkin akan susah untuk kita bisa mencerna apa yang dia maksudkan ketika kita ngomongin tentang soal kehidupan. Betul. Oke, berarti ya tadi ya, kita cari yang levelnya naik ya, Mas Fadri ya, gitu ya kan. Makanya kadang ada juga orang yang penghasilan misalnya let's say lah 10 juta per bulan gitu kan.
Bagaimana kalau misalnya jadi 5 juta, pengeluarannya jadi setengah, semuanya jadi setengah gitu ya kan, dengan penghasilan 5 juta. Kayaknya masih bisa hidup juga katanya. Kalau bisa jangan cari orang yang seperti ini ya gitu ya. Gak apa-apa, 5 juta juga cukup. Ngapain sih bro, 10 juta kan gitu jadinya. Iya. Tapi kan buat orang yang income-nya 3 kalinya, misalnya 30 juta sebulan, kan akan mulai ketemu hal-hal yang, wah nggak bisa bro, harus punya mobil kita tuh. Nah misalnya, kan gitu. Wah nggak bisa, Iya. nanti nggak cukup buat ngopi misalnya, kan gitu. Jadi ada hal-hal yang, oh iya, kita diangkat gitu loh. Kita diangkat. Biasanya ya semuanya itu di atas kita jadinya, kayak kebijaksanaannya, cara dia memandang hidup, cara dia menghadapi dirinya gitu. Itu semuanya selalu di atas kita. Nah, kita belajar tapi tidak terlalu jauh. Gitu. Jadi inner circle-nya perlu dirubah. 5 orang terdekat dalam hidup Anda yang hampir tiap hari ketemu, itu pastiin minimal sama atau kalau bisa lebih. Yes. Kalau di bawah Anda dikit oke lah, tapi jangan sampai lebih parah dari setengahnya Anda. Gitu. Betul. Perlu ganti circle. Ganti tongkrongan. Kalau misalnya untuk ngomongin money flow teman-teman ya, Anda dibilang berteman milih-milih, nggak apa-apa, sebaiknya begitu. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kalau kita ngomongin tentang sosial gitu ya jangan pilih-pilih. Tapi kalau kita ngomongin tentang manifestasi, ngomongin tentang money flow, sebaiknya pilih-pilih. Yes. Mindset itu sebaiknya pilih-pilih. Gitu. Nah, ini menarik juga nih sebenarnya yang mau kita bahas ini. Teman-teman hati-hati, jangan salah milih temen kan gitu ya Mas Fadli ya gitu.